Ya, halo guys, kembali lagi di channel saya ya. Mungkin lama sekali nggak update tentang ikan-ikan cana ataupun yang lainnya ya. Udah setahun lebih ya dari 2020 terakhir upload itu settingan low budget. Sekarang ini udah punya ikan bagus-bagus guys. Jadi kita review dan kita kasih tips treatment bagaimana cara bagaimana cara untuk merawat atau membuat ikan perform dengan bagus. Nah, di sini kita mulai dulu dari Cana pulcra ya guys. Kita punya Cana pulcra di size hampir berapa ya ini? Dia flaring tangan ya, gila. Di size mungkin ini di size 12-13 mungkin. Ya segituan lah ya. Jadi ini Cana pulcra yang aku punya ini masih dibilang remaja, ya dibilang remaja. Nah, dia udah flaring tangan. Nah, kalau kalau kayak gini kan flaringnya kalau di kelas gimana ya, kalau kontes ya nggak bagus sih. Kalau cuma flaring-flaring kayak gini ya guys, dari info-info yang ada di YouTube, kayak dari info dari Fajar Arif, Mas Fajar Arif Jogja ya, Jogja apa Temanggung. Ya, dari Mas Fajar Arif itu kalau flaring kayak gini itu ikan ya nggak bagus katanya gitu. Nah, untuk gimana sih flaring ikan pulcra yang bagus? Nah, kita nanti akan kasih tahu juga. Nah, yang pertama kita kasih treatment nih ikan dari segi pola makannya. Nah, dari pola makan sendiri saya memakai pelet. Peletnya juga dari Mas Fajar Arif juga, namanya pelet virus. Nah, jadi ini namanya pelet virus. Entah kenapa ya, kalau saya pakai peletnya Mas Fajar Arif itu si ikan ini jadi ya nambah biru gini, terus ya mentalnya jadi barbar gitu. Ini dulu belinya juga dari Om Yokan. Terus untuk makannya biasanya satu hari 2 butir kalau saya, tapi juga diselingi sama cacing ya guys. Kalau saya tuh suka pakai cacing kalau untuk pakan hidupnya. Jadi ya mungkin efek dari pakan juga mempengaruhi sifat si ikan, maupun ya dari segi-segi apalagi itu mungkin juga pengaruh dari pakan. Nah, yang kedua dari segi air. Nah, ini tadi baru aja WC, ini baru tak WC ini tadi maghrib, dan sekarang udah jam setengah satu pagi. Ini tadi udah WC, ikan udah flaring tanpa pakai apapun. Biasanya kalau aku takut kalau ikan stres, biasanya tak kasih apa itu, agriflavin, biasanya gitu, tak kasih agriflavin. Tapi ini tadi enggak, jadi langsungan. Nah, kalau untuk settingannya biasa polos, ini aku pakai yang kaca background hitam. Kenapa kalau aku pakai background hitam? Kalau menurutku, kalau kemarin itu aku pakai background putih, warnanya ya memang cerah, tapi kalau di yellow spot, kalau menurut aku kurang kelihatan ya. Ini aja di background hitam masih kelihatan dikit kok untuk yellow spotnya, tapi kalau untuk mental dia barbar sekali ya. Nah, untuk dari sirip dayung juga dia rapi ya guys, nggak nyelenting, bahasa Jawanya itu nyelenting, tapi dia rapi. Nah, untuk settingan seperti itu tadi. Untuk air aku pakai air sumur ya. Kalau kalau perawatan memang harusnya dari air juga. Kalau dari Mas Fajar Arif kemarin itu dia cocoknya pakai air pump. Kalau di sini di daerah Tulungagung memang air sumurnya ya lumayan bagus, jadi aku pakai air sumur ini. Ikan langsung flaring, wes gak ngotak pokoknya kayak ngono iku. Nah,
Untuk treatment apa lagi ya, kalau untuk gondrong, ikan ini ya dibilang gondrong nggak gondrong. Untuk badan ya tidak gemuk-gemuk banget, ya seginilah rata-rata. Kan kalau pulkra itu ya gemuk-gemuk ya, tapi ini ya nggak gemuk banget tapi ya dilihat gemuk. Ya begitulah ini kan, ya dia flaringnya flaring tangan gini, flaring tangan bisa, flaring kaca juga masih bisa. Nah, dari anatominya ikan ini bagus, tapi untuk yellow spot masih kurang. Tapi untuk warna biru dia mulai muncul nih. Oh, aku pakai pelet Fajar Arif yang pelet virus, dia wis birunya udah kelihatan. Nah, yang lainnya untuk di pulkra ini mungkin dari cara membangun mentalnya ya guys. Yang pasti untuk membangun mentalnya itu kita harus sering-sering berinteraksi di depan, ya di depan tanknya yang pasti ya. Nah, contoh ini si pulkra ini setiap hari aku di depannya ya aku faring-faring gini, dia eh, nguburin tangan nih, nguber tangan, bahasa Jawanya nguber tangan. Setiap hari aku gini 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 terus. Nah, tapi untuk mental flaring yang bagus itu ya dari info yang saya dapat, yang bagus itu flaring kayak joget gitu ya. Jadi kalau pulkra itu biasanya kalau flaring kan sirip atas ini jatuh. Nah, ini siripnya jatuh toh, yang depan nih, atas depan nih biasanya jatuh. Nah, ini kadang jatuh. Nah, yang bagus itu yang bagaimana? Biasanya itu kalau pulkra, pulkra yang flaring bagus, dia itu tetap pembuka lebar itu ya, yang nah itu yang sirip yang ada hitamnya itu biasanya buka lebar. Nah, kayak gini kan, nah kalau yang kayak kalau flaring kayak gini kan dia nguncup, nah kayak turun gitu. Nah, yang bagus bagaimana? Biasanya untuk mengatur mental biar eh, biar dorsal yang ini, yang depan yang atas ini bisa mekar terus. Biasanya kita pancing dulu dengan kaca. Nah, ini ada kaca, kita pancing seperti ini. Jadi kita pancing gini aja. Nah, itu kan biasanya masih masih jatuh, atau yang depan itu biasanya masih jatuh. Ini masih jatuh ya, kelihatan ya. Itu biasanya masih jatuh. Nah, kalau kalau udah jatuh gini, nah gimana biar fairingnya bisa lebar? Nah, ini udah mulai lebar, terus kita tunggu aja dia fairingnya tenang santai gini. Nah, dia mulai lebar. Nah, bisa kita pancing dengan tangan gini. Nah, kalau udah flaring kayak gini, ini udah flaring yang sangat bagus. Jadi dia flaringnya dorsalnya lebar semua dari depan sampai belakang. Nah, nah kalau gini kan turun tadi. Nah, ini kan udah lebar. Nah, flaringnya harus seperti itu tadi kalau udah dibilang bagus. Tapi kalau dari segi anatomi yellow spot, ikan ini masih kurang. Kalau dari segi biru dan mental, dia sangat, ya lumayan lah. Apakah ini udah bisa paten untuk flaring lebar? Kita coba aja. Nah, jadi kita coba dulu untuk flaring kanan kiri. Ya, flaring kanan kiri gini, dia kan otomatis seperti memburu ya, insting memburunya itu dapat. Nah, jadi kita langsung coba untuk flaring agar dorsanya tetap lebar. Nah, kita coba ya, kita coba tangan begini aja. Nah, dia udah paten. Jadi kita tiap hari ya gini terus, kita latih terus, interaksi terus di depan tank kita, di depan pulkra ini. Nah, kalau udah gini, kadang dia juga mau joget-joget gitu. Dia fairing tenang,
dorsanya juga lebar, jadi nggak ambruk gini. Kalau ambruk itu istilahnya apa ya, turun ya, nggak gambleh. Ya begitulah. Jadi setidaknya gini fairingnya, dia punya insting galak. Sebenarnya kalau ikan pulkra itu nggak perlu galak, yang penting flaringnya tenang, santai, dan lebar. Jadi kayak kelihatan si dorsal itu kayak gondrong gitu. Jadi kayak gini. Nah, yuk kita coba ya. Nice. Pokoknya kayak itu tadi. Nah, sebenarnya ikan ini tuh pakai substrat atau enggak itu sama aja. Karena kenapa? Pulkra itu hobinya ngorat-ngarit substrat iki loh guys. Ngorat-ngarit apa ya? Ngobrak-ngabrik substrat. Jadi ini aku kasih substrat sedikit, kenapa? Karena ya dia sering ngobrak-ngabrik. Terus kenapa kok aku pakai pasar ya guys, pasir malang yang merah. Kenapa? Karena di tank ini aku pakai background hitam, jadi biar si ikan ini nggak terlalu gelap. Kalau udah di background hitam udah otomatis ikan ini gelap. Padahal pulkra itu seharusnya ikan yang cenderung ke terang biar dapat performa si body ikan ini lebih bagus. Tapi karena aku lagi treatment buat munculin ini yellow spotnya ini, aku coba-coba pakai background hitam dan pasir malang merah. Nah nanti kalau udah paten ya, ini yellow spotnya paten atau warnanya ada paten, nanti semuanya kita coba pakai background putih. Jadi tungguin aja part yang pakai background putih ya guys. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan treatment Channa pulkra, biar flaring juga, untuk perawatan juga. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja di komentar, ataupun mau minta part 2 bisa langsung komen aja. Nah tapi jangan lupa juga untuk di like juga ya guys, di like juga, dan jangan lupa di subscribe ataupun di share ke teman-teman kalian yang lagi keracunan Channa ya guys. Hari ini kan Channa lagi hype-nya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.